Salam keluarga LSAD yang saya kasih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap dan percaya di masa akhir PSBB yang diberlakukan di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dalam minggu ini, kita semua tetap dan selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus senantiasa. Sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita diuji dan belajar untuk dapat disiplin, taat, dan lebih lagi akrab serta intim dengan keluarga. Ada persekutuan dalam keluarga, saling support satu dengan yang lainnya. Ini spesial untuk keluarga. Terus bagaimana dengan gereja Tuhan? Kita sebagai jemaat bagaimana? Ketaatan dan kemurnian iman kita diuji. Bahkan pengenalan akan Kristus mulai dipertanyakan hari-hari ini. Apakah dengan adanya pandemi ini semakin membuat kita menjauh dari Tuhan? Apakah kita tetap taat perintah Tuhan? Apakah kita tetap setia meskipun kita tidak di gedung gereja? Bagaimana kehidupan sehari-hari? Setiap jam, setiap waktu. Apakah lebih banyak waktu untuk gadget, untuk keluarga, untuk diri sendiri, atau lebih banyak waktu untuk Tuhan? Filipi 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita akan kumpas secara singkat. Yang pertama, yang ku kehendaki. Ini berarti kita memiliki keaktifan, aktif, atau kita memiliki inisiatif. Sederhananya adalah proaktif untuk melakukan atau mengerjakan segala sesuatu. Kita yang harus proaktif. Yang kedua, mengenal Dia. Mengenal beda dengan tahu. Mengenal itu butuh keintiman. Mengenal itu perlu kedisiplinan dan kerendahan hati. Mengenal itu berarti kita bersekutu atau manunggal dengan yang kita kenal. Yohanes 15 ayat 4-7 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mengenal Kristus secara pribadi dan juga mengetahui cara sifatnya, tabiatnya seperti yang dinyatakan dalam firman Allah. Pengenalan yang sebenarnya akan Kristus meliputi mendengar firman Tuhan, mengikuti rohnya, menanggapi semua tindakannya dengan iman, kebenaran dan ketaatan, serta menyatu dengan segala urusan dan maksudnya. Yang ketiga, persekutuan dalam penderitaan. Artinya kita ikut merasakan penderitaan yang Tuhan alami, bukan secara harafiah tetapi secara rohani. Sederhananya begini, apakah dalam mengikut Tuhan kita mengalami kesengsaraan, kita mengalami pikul salib? Jangan khawatir dan gentar, jangan takut, sebab Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Firman-Nya berkata, Aku Tuhan Yesus akan menyertaimu sampai pada kesudahan. Di dalam penderitaan bersama Tuhan, Tuhan ingin supaya kita tidak mengeluh, tidak putus asa, namun tetap tekun dan setia. 1 Petrus 4 ayat 1-2 mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan menyangkal diri, menyalibkan manusia lama, dan menderita karena Kristus dan kerajaannya. Yang keempat, yang terakhir, serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya bahwa hidup kita adalah di dalam Kristus. Manusia yang lama telah disalibkan dan mati bersama-sama dengan Kristus. Kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita ikut serta disalibkan. Dan kehendaknya kita menjadi manusia yang baru. Ya, hidup kita menjadi baru di dalam Kristus. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia.
oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Salam firman kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus menolong kami, memampukan kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, terjemahkan lebih lagi firman-Mu buat setiap kami. Kami mendengar dan kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan haleluya. Amin.